Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, nilai surplus APBN tercatat kian menurun, di mana APBN mencatatkan surplus 8,1 triliun rupiah hingga akhir Maret 2024. Terkait menyusutnya angka surplus, Menteri Keuangan menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh realisasi pendapatan negara yang menurun. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara masih mengalami surplus hingga penghujung Maret 2024. Namun demikian, nilai surplus APBN tercatat kian menurun dari posisi awal tahun. Berdasarkan paparan Menteri Keuangan, APBN mencatatkan surplus sebesar 8,1 triliun rupiah hingga akhir Maret 2024. Nilai surplus itu setara dengan 0,04% terhadap produk domestik bruto nasional. Untuk total postur masih surplus 8,1 triliun. Dalam hal ini, kalau di total APBN diperkirakan akan 522 triliun. Dibandingkan tahun lalu yang 128 triliun surplus, ini juga penurunan surplus yang cukup tajam yaitu di 93,7. Jadi kalau kita lihat APBN kita masih surplus di 0,04% dari GDP. APBN total tahun 2024 didesain untuk defisitnya 2,29% defisit atau 522,8 triliun. Berdasarkan data APBN bulan sebelumnya, nilai surplus masih mencapai 22,8 triliun rupiah atau setara 0,10% PDB. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa menyusutnya angka surplus disebabkan oleh realisasi pendapatan negara yang menurun. Per Maret, pendapatan negara tercatat sebesar 620,01 triliun rupiah atau 22,1% dari target APBN. Realisasi tersebut lebih rendah 4,1% dari posisi yang sama tahun lalu. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini kita akan cermati bersama perkembangan terkini dari anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN per Maret 2024. Di mana surplus anggaran pendapatan dan belanja negara di awal tahun ini ternyata tak lagi sebesar tahun lalu. Bila pada kuartal awal tahun 2023 surplus kas negara masih mencapai ratusan triliun rupiah, maka pada periode yang sama di tahun 2024 ini ternyata surplus hanya menyisakan triliunan rupiah, tepatnya hanya 8,1 triliun rupiah. Ya, berdasarkan data terkini pemirsa, realisasi pendapatan negara tercatat senilai 620,01 triliun rupiah, setara 22,1% dari target APBN di sepanjang tahun. Namun nilai itu lebih rendah 4,1% dari posisi yang sama di tahun lalu. Di sisi lain, realisasi belanja negara ini tercatat 611,9 triliun rupiah, setara 18,4% dari pagu APBN atau meningkat 18% dari periode yang sama di tahun lalu. Sementara itu merosotnya nilai surplus kas negara ternyata tak terlepas dari setoran negara yang tidak lagi tumbuh positif yang tercatat menyusut 4,1% secara year on year. Kementerian Keuangan mengatakan menyusutnya pendapatan negara disebabkan oleh tingginya laju pertumbuhan pendapatan atau high base effect yang terjadi pada tahun lalu. Di mana pada 3 tahun terakhir seperti kita ketahui pendapatan negara memang mencatatkan pertumbuhan yang signifikan sehingga terjadi normalisasi pada tahun ini. Sementara itu pemirsa, untuk pos APBN lainnya yakni pembiayaan utang hingga Maret 2024 pemerintah telah merealisasikan 104 triliun rupiah. Seperti apa komposisi penarikan utang baru yang dilakukan pemerintah hingga Maret 2024? Berikut informasi selengkapnya. Anggaran dan pendapatan belanja negara hingga penghujung Maret 2024 tercatat surplus 8,1 triliun rupiah. Di tengah surplus tersebut, pemerintah tetap melakukan penarikan utang baru senilai 104,7 triliun rupiah. Meski demikian, pemerintah menyebut bahwa realisasi penarikan utang turun lebih dari 50% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, di mana saat itu penarikan utang pemerintah mencapai 225,4 triliun rupiah. Walaupun tadi APBN kita masih surplus, namun untuk pengelolaan pembiayaan itu dilakukan 1 tahun. Jadi termasuk issuance dari surat berharga negara kita itu adalah berdasarkan strategi 1 tahun. Kita lihat untuk pembiayaan
realisir 104,7 triliun. Ini nilainya jauh lebih rendah dari tahun lalu atau turun drastis 53,6% dibanding pembiayaan utang tahun lalu yang mencapai 225,4. Jadi dalam hal ini kita memang cukup hati-hati. Secara rinci, realisasi penarikan utang hingga Maret 2024 berasal dari surat berharga negara mencapai 104 triliun rupiah. Disusul penarikan utang yang diperoleh dari pinjaman senilai 600 miliar rupiah. Terkait pembiayaan utang dalam APBN, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati dalam melakukan penarikan utang baru, salah satunya dengan terus memperhatikan situasi terkini perkembangan perekonomian global. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJ PPR Kementerian Keuangan Riko Amir menyampaikan dampak peningkatan suku bunga dan fluktuasi nilai tukar tidak akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang pemerintah. Ya, ia menyebut APBN 2024 masih mampu membayar bunga utang sesuai yang sudah ditargetkan. Di samping itu, porsi SBN falas juga semakin menurun searah dengan pengembangan pasar domestik sehingga dampak dari perubahan nilai tukar dapat diminimalisasi. Sementara itu, dalam menentukan pengadaan utang baru, pemerintah memastikan sudah melakukan mitigasi untuk mengendalikan peningkatan bunga utang. Mitigasi tersebut diantaranya melakukan penyesuaian timing ataupun waktu penerbitan sehingga diperoleh biaya dan risiko yang seimbang, sekaligus mempertimbangkan kondisi likuiditas kas pemerintah. Kemudian mengutamakan pengadaan utang dengan suku bunga tetap untuk mengurangi exposure suku bunga. Selanjutnya mengutamakan pengadaan utang dalam mata uang rupiah untuk mengurangi risiko perubahan nilai tukar dan melakukan optimalisasi pembiayaan non-utang untuk mengurangi dampak tekanan jangka pendek di pasar keuangan terhadap upaya pembiayaan utang pemerintah. Dan selanjutnya pemirsa, dari utang masih terkait APBN, terkait dengan potensi kenaikan harga minyak dunia yang tentunya dapat berdampak pada APBN. Bagaimana langkah pemerintah terkait dengan hal ini? Berikut informasinya. Pemerintah masih mewaspadai potensi kenaikan harga minyak mentah global ke depan dan dampaknya terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Meski menyumbang tambahan penerimaan, kenaikan harga minyak juga menambah belanja negara terutama anggaran subsidi energi serta laju inflasi. Kementerian Keuangan sendiri mencatat harga minyak mentah jenis Brent melonjak 14,3% secara year to date sejak Januari hingga April 2024, menyentuh level $88 Amerika Serikat per barel. Sementara harga minyak mentah jenis WTI di level $84,2 Amerika Serikat per barel, naik 17,5% secara year to date. Kita juga lihat harga minyak 82 di dalam APBN kita dolar per barel, year to date-nya masih tidak berbeda atau bahkan di 80,3, namun end of period sudah merambat di atas. Ini karena kejadian yang ada di Middle East akhir-akhir ini pada 2 minggu terakhir. Ini sudah mulai mengangkat rata-rata harga minyak kita. Dan ini harus kita lihat secara hati-hati. Untuk diketahui, dalam APBN 2024 pemerintah mematok asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price sebesar $82 Amerika Serikat per barel. Artinya, pergerakan harga minyak mentah global saat ini sudah di atas asumsi harga minyak mentah dalam APBN. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan tetap waspada terhadap kemungkinan lonjakan harga minyak global. Walaupun di sisi lainnya juga mengatakan adanya potensi konflik di Timur Tengah terutama antara Iran dan Israel ini akan mereda. Dalam APBN 2024, pemerintah mematok asumsi harga minyak atau Indonesia Crude Price sebesar $82 Amerika per barrel. Artinya pergerakan harga minyak mentah global saat ini masih dalam kisaran asumsi ICP. Sementara berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2024 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan ICP sebesar $1 per barrel, maka akan menyumbang defisit anggaran mencapai 6,2 triliun rupiah. Terkait penyesuaian APBN, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengatakan, sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang APBN, Menteri Keuangan diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian APBN, salah satunya anggaran subsidi yang memang ini tentunya berkorelasi dengan pergerakan harga minyak dunia.
Di mana ia mencontohkan pada tahun 2023 lalu misalnya, Menteri Keuangan melakukan penambahan anggaran subsidi sejalan dengan kenaikan harga minyak global. Ya pemirsa, kita harapkan tentunya pemerintah sebagai otoritas fiskal tetap mampu memitigasi, mewaspadai dari situasi terkini baik dari global maupun domestik terhadap resiliensi dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sehingga tentunya APBN tetap dapat berjalan sesuai dengan target dan peruntukannya. Dan kita harapkan ini tentunya dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing.